Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Al Hasan. Di sini saya akan menjelaskan materi modul ke-13 pada mata kuliah Jarkom. Sini langsung saja ke 13.1.1 yaitu ICMP V4 dan ICMP V6 message. ICMP atau Internet Control Message Protocol, perlu diketahui bahwa protokol IP ini beroperasi dengan prinsip base effort, yang artinya ia akan berusaha mengirimkan data, tetapi tidak menjamin data itu pasti akan sampai. Nah, untuk memberikan laporan atau feedback jika terjadi masalah pada pengiriman paket IP, maka kita akan menggunakan pesan ICMP. Pesan ini tersedia untuk IP versi 4 maupun IP versi 6 dan umumnya digunakan untuk mengecek keterjangkauan host, melaporkan tujuan yang tidak dapat dicapai, ataupun waktu pengiriman yang telah habis. Ini dia telah ngirim gitu lama nggak nyampe-nyampe gitu. Lalu sini lanjut lagi ke host reachability. Fungsi ICMP yang paling sering kita gunakan adalah untuk menguji apakah sebuah host atau komputer tujuan bisa dijangkau. Caranya adalah komputer kita akan mengirimkan pesan ICMP echo request, dan jika komputer tujuan sedang aktif terhubung, maka ia wajib membalasnya dengan pesan ICMP echo reply. Konsep tanya jawab sederhana inilah yang akan menjadi dasar dari utilitas jaringan yang terkenal, yaitu perintah ping. Lalu di sini destination of service unreachable. ICMP itu juga bertugas untuk mengirimkan pesan error. Jika sebuah router tidak menemukan jalan menuju tujuan, maka ia akan membuang paket tersebut dan mengirimkan pesan destination unreachable kembali ke pengirimnya, lengkap dengan kode alasannya. Misalnya jaringan yang tidak terjangkau atau port tertutup. Selain itu, ada juga pesan time exceeded. Ini terjadi ketika batas waktu hidup paket atau nilai TTL yang artinya time to life pada IP versi 4 turun menjadi angka 0. Jika angkanya 0, maka router akan membuang paket itu agar tidak berputar-putar tanpa henti di dalam internet. Ini dia time exceeded. Dia kalau udah nyampe 0 gitu. Kalau di sini ada ICMP versi 6 message. Ini khusus untuk jaringan IP versi 6. ICMP versi 6 ini memiliki fitur tambahan yang sangat penting, yaitu Neighbor Discovery Protocol atau NDP. Pesan ICMP versi 6 ini tidak hanya sekedar melaporkan error, tetapi digunakan juga oleh router dan PC untuk berkomunikasi mencari alamat, mencakup pesan RS yaitu router solicitation, dan RA yaitu router advertisement untuk mendapatkan alamat IP secara otomatis, serta NS neighbor solicitation dan NA neighbor advertisement untuk mencari alamat MAC. Lalu next. Di sini ada ping test connectivity. Sekarang mari kita bahas alat untuk pengujiannya, yaitu perintah ping menggunakan pesan echo request dan echo reply tadi yang mengukur kinerja jaringan. Saat kita melakukan ping, maka sistem akan mencatat seberapa lama waktu yang dibutuhkan paket untuk bolak-balik atau yang disebut sebagai round trip time atau RTT. Jika balasan tidak kunjung datang dalam waktu tertentu, maka ping akan menampilkan pesan timeout di akhir pengujian. Ping akan selalu memberikan ringkasan tingkat keberhasilan dan juga rata-rata waktu tempuh paket. Lalu di sini ada ping the loopback. Ada 3 skenario utama saat menggunakan ping. Skenario pertama adalah menguji konfigurasi internal komputer kita sendiri atau disebut dengan ping loopback. Kita mengeksekusi ping misalnya dengan alamat IP komputer kita sendiri. Ini pada contohnya yaitu
127.0.0.1 untuk IP versi 4. Jika mendapatkan balasan maka ini membuktikan bahwa tumpukan protokol TCP atau IP di dalam sistem operasi komputer kita sudah terinstall dan berfungsi dengan baik. Tes ini murni untuk menguji internal mesin saja dan bukan menguji kabel ataupun koneksi ke luar. Dia cuma ngeping ke dirinya sendiri. Lalu di sini ada ping the default gateway. Skenario yang kedua ini adalah ping default gateway, yaitu setelah internal komputer dipastikan aman, kita tes koneksi ke jaringan lokal dengan melakukan ping alamat IP router kita. Jika ping ke router berhasil, maka itu mengkonfigurasi bahwa komputer kita melalui kabel jaringan, switch lokal, dan interface pada router semuanya beroperasi secara normal di dalam segmen jaringan lokal atau disebut dengan LAN. Dari PC ini dia ngeping ke router, dari PC kita bakal lewatin switch dan semacamnya. Dan kalau dia berhasil balik lagi, artinya semua sistem telah berjalan dengan normal. Lalu di sini ada ping remote host. Skenario ketiga ini adalah ping remote host yang dilakukan untuk mengetes kemampuan komunikasi melintasi internet atau ke jaringan luar. Misalnya melakukan ping ke server Google. Jika berhasil, artinya router kita telah sukses melakukan tugas routing dan seluruh jalur dari komputer kita hingga ke tujuan akhir berfungsi dengan baik. Perlu diingat juga, terkadang ping gagal bukan karena jaringannya yang putus, melainkan karena firewall di pihak tujuan sengaja memblokir pesan ICMP demi keamanannya. Lalu sini ada traceroute test the page. Ping ini hanya memberitahu kita apakah tujuan bisa dijangkau atau tidak, tetapi tidak memberitahu jalur mana yang dilewati. Untuk itu kita menggunakan perintah traceroute atau tracerun di Windows. Tracerun ini melacak dan menampilkan titik-titik perhentian atau hop atau router yang dilewati paket data kita, yang bekerja dengan cerdik menggunakan trik manipulasi nilai atau TTL. Jika paket terhenti atau gagal di tengah jalan, maka traceroute akan menunjukkan di router mana masalah tersebut terjadi, sehingga sangat memudahkan proses pada troubleshooting atau proses perbaikan dan mencari masalah. Jadi itu contoh singkatnya itu kalau kita melakukan ping misalnya dari PC ini ke PC yang ini, dia kalau berhasil cuma nunjukin ping oke gitu, ping replay. Dia nggak nunjukin dia lewat jalur mana aja. Tapi kalau pakai traceroute ini, dia dari PC ini dan nunjukin dia bakal lewat ke router ini, ke switch ini, lalu ke router yang ini, router ini, ke switch baru sampai ke PC-nya. Tapi kalau tiba-tiba dia gagal, misalnya dia tiba-tiba berhenti di switch yang ini, maka dia bakal ngirim pesan kembali ke bawah pada switch router yang ini, pesannya gagal terkirim. Sehingga kita dapat langsung mengetahui kalau yang bermasalah tuh router yang ini. Kalau ini masih dalam internal ya. Jadi kita nggak perlu ngecek semuanya satu-satu dan langsung ke router ini untuk memeriksa apa masalahnya. Dan sini telah habis. Next. Modul praktek dan quiz. Oke, telah habis. Di sini ada kesimpulannya. Sebagai rangkuman dari modul ini, kita telah mempelajari bahwa protokol ICMP adalah fondasi penting untuk pelaporan error dan juga informasi dalam jaringan TCP atau IP. Kita juga telah memahami cara kerja dari alat diagnostik utama, yaitu ping, untuk mengecek status keterjangkauan dari titik ke titik, serta traceroute untuk memetakan seluruh jalur yang dilewati paket data. Menguasai alat-alat ini adalah langkah krusial bagi setiap administrator jaringan. Sangat penting. Oke, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.